Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel HP Happy. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengambil tusukan SIM tray yang patah di dalam. Jadi kita harus bongkar semua dan mengangkat mesinnya. Di sini HP Asus serinya Asus Zenfone 5 Lite. Langsung saja kita panasin backdoornya. Untuk Asus Zenfone 5 Lite ini bongkarnya dari backdoor dulu. Kemudian lepas baut-baut dalamnya, baru ke tulangan dari HP tersebut. Setelah dirasa agak anget kuku atau angetlah, kita ambil kop. Kita tarik perlahan dulu pakai kop, lalu kita selipin mika yang biasa kita untuk menyeset LCD atau membuka backdoor di HP. Belum mau ngangkat, kita blower lagi, kita panasin lagi agar lemnya lunak dan mudah terangkat. Sampai lupa, di sini blower saya setel di angin full dan suhu 160 derajat seperti biasa. Kita coba angkat lagi kopnya. Setelah ada sela sedikit, kita masukin mikanya. Kalau mika sudah masuk, itu nanti kita akan lebih mudah untuk melepas backdoornya. Kita tarik perlahan-lahan, jangan keras-keras, nanti soalnya backdoor ini bisa pecah atau patah. Jadi nariknya perlahan aja, tujuannya agar ada sela dan kita bisa memasukkan mika ke sela tersebut. Setelah mika masuk, kita hangetin lagi pakai blower. Kalau udah dirasa hangat itu kita jalankan mikanya. Sret, pelan-pelan saja. Terus yang bawah. Ini dari bawah dulu ya, soalnya di atas nanti ada fingerprint. Jadi bagian fingerprint kita lepas terakhir. Kalau bawah sudah terangkat, nanti akan lebih mudah dalam membuka backdoor HP Asus Zenfone Lite tersebut. Ini kasus yang sangat unik ya. Biasanya kalau tusukan SIM tray itu nggak pernah patah. Tapi ini nggak tahu, kata yang punya HP, SIM tray-nya yang buat nusuk itu jarumnya itu patah di dalam. Jadi SIM tray nggak bisa masuk dan nggak bisa, tusukannya itu juga nggak bisa digunakan untuk mengeluarkan. Jadi konsumen meminta agar handphonenya dibongkar total, lalu diambil jarum yang tersangkut di dalamnya. Perlu beberapa saat kita tunggu saja, harap sabar, harus telaten, urusan handphone ini harus telaten. Dan jangan lupa, sebelum membongkar suatu handphone itu alangkah baiknya kita cek lebih dahulu bagian kamera, touchscreen, terus layar sentuhnya masih fungsi dengan baik atau enggak. Kenapa harus dicek? Karena kalau tidak dicek nanti takutnya touchscreen-nya nggak fungsi, ngakunya fungsi. Seperti kejadian yang saya alamin 1 minggu kemarin. Jadi nggak sempet dapat kerjaan karena dibingungkan touchscreen yang nggak berfungsi. Jadi di sini kita mengganti slot SIM, tapi pas dipasang touchscreen-nya ternyata nggak berfungsi. Dan kata si user, tadinya berfungsi. Itu pelajaran sangat berharga buat saya.
Kalau mau membongkar atau menyervis HP, itu alangkah baiknya kita cek-cek dahulu. Jika ada keganjalan, kita potret atau kita video, jadi kita punya bukti yang kuat untuk kita beritahu kepada usernya. Itu sedikit curhat tentang pengalaman kemarin. Ya maklum, masih pemula jadi kurang pengalaman. Karena terlalu banyak bicara ya, ini pembukaan backdoor udah hampir selesai, nggak terasa. Biasanya disambil ngopi, ini malah disambil bicara terus-menerus. Oke, lanjut ke pembahasan yang kita tuju. Backdoor sudah 90% terbuka, jadi yang terakhir itu kita angetin terus aja agar lebih mudah. Untuk membukanya terakhir tetap pakai mika itu buat nyeset lem-lem yang tersisa. Sedikit sentuhan terakhir dan backdoor sudah terlepas dari bingkai casing HP Asus Zenfone 5 Lite. Setelah terlepas jangan ditarik karena fingerprintnya itu fleksibelnya sangat kecil dan mudah sobek. Jadi kita buka dulu fingerprintnya. Oke kan lebih saat tahlilan gitu. Selara tahlilan di mana sih? Apa? Menlek PPS selara tahlilan di mana sih? Oh ya. Pusatnya terus dari ini. Kira-kira ngaruhnya ada enggak? Asalnya nih kok Mas? Sprene dong oleh kabar ki, Mbak. Ora kabar. Ya iki bisa lho kita ora iso dicas. Wis, ganti sokaten wae, heeh. Berarti DP gosek wae ya, sok sak masa-masa ono tak kabari tak celukke. Soket fingerprint di baut 2 itu ya. Arek ganti koyo perhatikan kalau ada segel-segelnya dilepas dulu, kalau dilepas susah ya termasuk terpaksa. Kuwi rames gede saja. Oh, maneman ya. Iki berapa? Kuwi 40. Kae titip swidak ya. Iya. Susuk 20. Sesuk ngono ya. Heeh. Ya, kita ambil ya. Oh, njok isa ning kene ninggal 20.000 ya. Ya, WA ya. Tak susul ke. Oh, ya ning Celeru ono kabarnya wedan. Lalu kita lepaskan soket fleksibel dari fingerprint tersebut. Nah, ini backdoor sudah sempurna terlepas ya. Kita bersihkan sisa lemnya yang amburadul di samping-samping agar nanti kosong ya, Mbak. Kosong. Onone Samsung gede. Samsung gede. 18.50-an. Dikit-dikit kayak karet itu kita lepas. Kita buang aja. Pasarannya piro? Oh, saya anyar iki ya. Heeh. Saya cari anyar. Aku tuku ngon aku ini 2 yuta sayur 200 yuta ya kali. Anyar ya? Dulu nanti tak kelupaan kalau terlalu asik. Ora dong Mas sing seri kuwi ya. Saya anyar to kuwi. Sek metunan. Setelah itu kita letakkan backdoornya. Orang ngerti masalahnya kuwi, saya anyar ya. Biasa ya di Android mudah sekarang itu mesin ditutup pakai bahan sejenis plastik. Buat tutupan baut sama lapisan. Kalau ada rembesan air biar tidak langsung masuk ke mesin. Kayak gitu gambarannya. Kita putarkan obeng untuk melepas semua baut yang menempel di penutup mesin.
sama ya dengan HP-HP Android lain yang model-model sekarang itu sama. Jadi kalian cukup memperhatikan sekali, nanti bisa diaplikasikan di handphone Android lainnya. Hanya butuh ketelatenan dan keulatan dalam bidang bongkar membongkar handphone. Udah kita lepas mesinnya. Lanjut kita buka soket-soket yang menempel pada mesin tersebut. Kabel switch antenanya kita lepas dulu, nanti dan patah di jalan. Kalau patah kita harus jumper, jadi kerja 2 kali. Itu soket on off nya kita lepas juga. Belum bisa, ternyata ada bautnya satu di situ, kita buka dulu. Baut pengancing mesin. Setelah baut dibuka, kita langsung akan cek mesinnya. Tapi pelan-pelan, di sini ada kamera. Terkadang kamera itu melekat kuat di tulangan. Jadi kalau kamera yang melekat kuat itu kita lepas dulu. Ini kebetulan tidak, langsung kita ambil mesinnya. Dan kita lihat di situ ada jarum yang menempel di samping slot SIM. Nah, itu jarumnya itu agak panjang ya teman-teman rupanya. Nah, itu yang bikin masalah, SIM tray nggak bisa masuk dan alat yang buat ngeluarin nggak bisa masuk juga. Sebenarnya masalah sepele ya, tusukan SIM tray patah di dalam. Yang sering saya temui ya itu jack audio yang sekarang itu mudah patah. Sering banget jack audio ngumpul di dalam lubang handset. Itu juga harus bongkar. Kayaknya sepele tapi pekerjaannya begitu rumit. Cuma ngeluarin soket handset rumit dan resikonya pun agak besar. Itu kancing, ada pengancing dari tulangan mesin Asus Zenfone 5 ini. Jadi di bagian kiri atas itu mesin harus masuk ke tulangan sedikit buat nahan. Kalau masuk, mesin akan terasa bimbang, nggak presisi, nggak prek. Nah, itu bimbang. Kalau udah masuk, nah, tinggal kita rapikan kembali fleksibel soket yang kita lepas tadi. Jangan sampai soket LCD nggak dipasang, nanti nggak keluar gambarnya. Lanjut kita pasang kembali penutup mesin. Lalu kita lupa, masih ada baut satu yang tertinggal di dalam itu. Ada baut buat mesin ya. Nah, di dalam itu putih, kita ambil bautnya, kita baut dulu. Kenapa harus dibaut? Untuk menghindari guncangan. Nah, setelah itu kita pasang kembali penutup mesinnya. Gak usah buru-buru, yang penting rapi. Pekerjaan rapi, user pun senang. Kita pasang kembali baut-bautnya.
Jadi untuk masalah di servis handphone itu kuncinya telaten, jangan terburu-buru. Yang penting handphone jadi normal, pelanggan pun senang. Utamakan kerapian, karena kalau rapi user itu akan dengan senang hati memberikan baru. Bayangkan kalau servisnya amburadul, masangnya sembarangan, terus lemnya belepotan di sana di sini ke sini nggak dirapikan kan, pasti yang nyervis besok bakalan nggak kembali lagi. Malah lain. Oke, kerjaan sudah hampir selesai. Step berikutnya kita tuangkan lem di bagian tepinya agar backdoor nanti bisa terpasang rapi. Setelah dilem nanti didiamkan beberapa saat. Setelah kering, lem yang belepotan kita ambil jari di piring itu, nanti lem akan tersapu dengan sendirinya. Kalau masih basah nanti malah belepotan. Jadi kering dulu, baru lemnya kita bersihkan sisa-sisanya, pasti hasilnya akan memuaskan. Kita lem dulu. Oke, ini video tutorial melepas tusukan sintrai yang patah di dalam. Bagi yang belum subscribe dulu, karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe kalian terus mensupport channel ini agar terus berkembang dan berkarya. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat menikmati. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Semoga diberi kesehatan, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.